Laut Hitam, yang terletak di antara Eropa Timur dan Asia Barat, adalah salah satu perairan paling misterius dan memikat di dunia. Laut ini berbatasan dengan beberapa negara, termasuk Turki, Bulgaria, Rumania, Ukraina, Rusia, dan Georgia. Mungkin kamu bertanya mengapa dinamakan Laut Hitam. Ada beberapa hipotesis menjelaskan hal itu. Pertama, banyaknya logam kapal, bangkai tumbuhan maupun hewan yang tenggelam di sana telah tertutup lumpur hitam karena tingginya hidrogen sulfida. Kedua, lautnya menjadi hitam akibat badai hebat di musim dingin sehingga laut ini tampak hitam dan gelap. Laut Hitam memiliki kadar oksigen yang sangat rendah. Di sini, saya ingin mengajak kamu untuk melihat sederet fakta selengkapnya dari laut ini. Simak. Walaupun namanya, Laut Hitam bukanlah hitam, tetapi warna dan ekosistemnya menyimpan sejumlah fakta menarik dan misterius. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Laut Hitam yang penuh dengan fenomena unik, sejarah panjang, dan misteri alam. Asal-usul nama, Laut Hitam. Nama, Laut Hitam, mungkin berasal dari sifat laut yang misterius dan berbahaya. Banyak teori mencoba menjelaskan asal-usul nama ini. Salah satu teori menyatakan bahwa kata hitam atau gelap mungkin merujuk pada kedalaman dan kesuraman perairan di Laut Hitam, yang seringkali gelap karena kadar hidrogen sulfida tinggi di bagian bawah laut. Selain itu, bangsa Yunani kuno sering menganggap perairan yang sulit dijelajahi sebagai tempat berbahaya atau gelap, sehingga mereka menyebutnya Pontus Asinos, yang berarti laut tak ramah, sebelum kemudian diganti menjadi Pontus Euxinus, yang berarti laut ramah. Laut dengan kandungan hidrogen sulfida terbesar di dunia. Laut Hitam terkenal sebagai laut yang memiliki lapisan hidrogen sulfida, HS, terbesar di dunia. Hidrogen sulfida ini adalah senyawa yang sangat beracun dan korosif. Lapisan hidrogen sulfida berada pada kedalaman sekitar 150-200 meter di bawah permukaan laut, di mana kehidupan aerob tidak bisa bertahan. Ini membuat hampir 90% dari Laut Hitam tidak mendukung kehidupan dan disebut sebagai zona anoksik atau tanpa oksigen. Di kedalaman tersebut, hanya mikroorganisme yang bisa hidup. Hal ini membuat Laut Hitam unik, karena struktur lapisan anoksiknya mencegah dekomposisi bahan organik, yang membuat banyak benda atau bangkai kapal kuno tetap terawetkan dengan baik. Kondisi unik yang mengawetkan bangkai kapal. Karena adanya lapisan hidrogen sulfida yang tebal, bangkai kapal yang tenggelam di Laut Hitam dapat tetap terawetkan selama ribuan tahun. Sejak zaman Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi, Laut Hitam telah menjadi jalur perdagangan yang penting, dan banyak kapal dagang kuno yang tenggelam di sini. Baru-baru ini, ekspedisi arkeologi laut berhasil menemukan bangkai kapal kuno yang berasal dari zaman Yunani dan Romawi yang masih dalam kondisi hampir utuh, berkat kondisi anoksik yang mencegah kayu dan material organik lainnya dari pembusukan. Tidak ada pasang surut yang signifikan. Tidak seperti kebanyakan lautan dan laut besar lainnya, Laut Hitam tidak mengalami pasang surut yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh hubungan terbatas Laut Hitam dengan lautan lainnya, yaitu hanya melalui Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Dardanella yang sempit. Ketika perbedaan pasang surut di Samudra Atlantik menyebabkan fluktuasi air di laut lain, Laut Hitam tidak terlalu terpengaruh karena aksesnya ke laut terbuka sangat terbatas. Tempat berada berbagai mitos kuno. Laut Hitam adalah sumber berbagai mitos dan legenda, terutama dalam budaya Yunani kuno. Banyak yang percaya bahwa laut ini merupakan lokasi petualangan para tokoh legendaris, seperti Jason dan Argonaut dalam pencarian bulu domba emas. Dalam cerita tersebut, Jason dan kelompoknya melakukan perjalanan ke Laut Hitam menuju kerajaan Cholchis, sekarang Georgia, untuk mengambil bulu domba emas, yang menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran. Laut ini juga dikaitkan dengan cerita tentang Amazon, suku prajurit perempuan yang konon hidup di wilayah sekitar Laut Hitam. Laut tanpa penyuplai sungai utama. Laut Hitam tidak menerima aliran air dari sungai besar dunia, seperti Amazon atau Nil, namun tetap menjadi salah satu laut dalam yang sangat luas. Sungai-sungai utama yang mengalir ke Laut Hitam meliputi Sungai Danube, Dniester, Dnieper, dan Don. Meski bukan sungai terbesar, sungai-sungai ini tetap menyediakan suplai air yang stabil, menjaga ekosistem Laut Hitam tetap hidup,
terutama di lapisan atas yang memiliki kadar oksigen. Fenomena bakteri pemakan hidrogen sulfida. Di kedalaman Laut Hitam, terdapat sejenis bakteri yang mampu hidup di lingkungan yang penuh dengan hidrogen sulfida, yakni bakteri yang tergolong dalam kelompok anaerob. Bakteri ini memanfaatkan hidrogen sulfida sebagai sumber energi. Kehadiran bakteri pemakan hidrogen sulfida ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kimia di Laut Hitam. Meski tak terlihat, mikroorganisme ini memegang peranan besar dalam ekosistem laut yang unik ini. Potensi terjadinya letusan gas. Karena konsentrasi hidrogen sulfida yang tinggi, Laut Hitam memiliki potensi bahaya berupa letusan gas. Letusan semacam ini, meskipun jarang, dapat terjadi apabila gas hidrogen sulfida yang terperangkap di lapisan bawah laut meledak dan naik ke permukaan. Meskipun peluangnya kecil, letusan gas ini bisa berbahaya bagi kehidupan di permukaan laut dan wilayah pesisir di sekitar Laut Hitam. Laut tanpa kehidupan mamalia laut. Tidak seperti Laut Tengah atau Samudra Atlantik, Laut Hitam tidak memiliki populasi mamalia laut yang besar. Kehadiran hidrogen sulfida dan kondisi anoksik di kedalaman laut membatasi keberadaan spesies seperti paus, lumba-lumba, atau anjing laut. Meskipun begitu, beberapa spesies ikan kecil dan plankton hidup di lapisan atas yang masih memiliki oksigen. Namun jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan perairan lain. Tempat penelitian tentang kehidupan di planet lain. Karena sifat anoksik dan adanya hidrogen sulfida, kondisi di Laut Hitam sering dianggap mirip dengan kondisi yang mungkin ada di planet lain atau bulan di tata surya kita, seperti Eropa, bulan Jupiter yang diperkirakan memiliki lautan di bawah permukaannya. Penelitian tentang kehidupan mikroorganisme di Laut Hitam membantu ilmuwan untuk memahami kemungkinan adanya kehidupan mikroba di lingkungan ekstrim di luar bumi. Jika kehidupan mikroba bisa bertahan di Laut Hitam, mungkin juga kehidupan bisa bertahan di dunia lain dengan kondisi serupa. Area yang diperebutkan dalam sejarah. Laut Hitam memiliki sejarah panjang sebagai wilayah strategis yang diperebutkan oleh banyak kekuatan besar. Wilayah ini menjadi arena pertikaian antara Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Bahkan dalam Perang Dingin, Laut Hitam memainkan peran penting sebagai jalur strategis bagi militer Uni Soviet. Saat ini, Laut Hitam masih memiliki kepentingan geopolitik yang besar, karena posisi geografisnya yang penting di antara Eropa dan Asia, serta aksesnya menuju Laut Mediterania melalui Selat Bosporus. Laut Hitam sebagai sumber hipotesis, banjir besar. Beberapa peneliti mengajukan hipotesis bahwa peristiwa banjir besar dalam mitos, seperti dalam Alkitab, mungkin berhubungan dengan Laut Hitam. Menurut teori ini, sekitar 7.000 tahun yang lalu, peristiwa geologis menyebabkan air laut dari Laut Mediterania mengalir deras ke Laut Hitam melalui Bosporus, menyebabkan peningkatan permukaan air yang sangat cepat dan menenggelamkan pemukiman manusia di sekitarnya. Teori ini dikenal sebagai Black Sea Deluge Hypothesis dan masih menjadi subjek penelitian ilmiah. Rute migrasi burung yang penting. Selain dikenal dengan keunikan lautan dan sejarahnya, Laut Hitam juga merupakan rute migrasi penting bagi berbagai jenis burung. Setiap tahun, jutaan burung dari Eropa dan Asia melakukan migrasi melewati Laut Hitam menuju Afrika saat musim dingin tiba di belahan utara. Wilayah pesisir Laut Hitam menyediakan tempat persinggahan bagi burung-burung ini untuk beristirahat dan mencari makan sebelum melanjutkan perjalanan panjang mereka. Nah itu dia, fakta menarik tentang Laut Hitam.